record dulu. Oke, langsung saja kita bahas nomor 4 TPS. Ini soal tentang sebuah fungsi. Oke, baik, saya akan annotate dulu. Mulai dari nomor 22. Jika Y sama dengan Fx, manakah pemetaan berikut yang tepat? Y sama dengan Fx artinya apa? Fx maksudnya adalah sebuah fungsi. Fungsi berarti harus memenuhi syarat fungsi, bukan hanya sebuah pemetaan. Gitu ya, berarti dia harus memenuhi kaidah fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu secara basicnya kan dulu sudah belajar ya, kalau dia hanya boleh semua dari kiri ke kanan itu hanya boleh satu. Tapi boleh yang kanan boleh dua, maksudnya boleh menerima dua, tapi yang kiri tetap hanya boleh memetakan satu. Gitu. Itu sebuah fungsi. Berarti gimana dong? Kita lihat aja yang A, misalkan 0 ke 1, 1 ke 2, min 1 ke 3. Nah, ini ada dua nih. 1 tuh ke 2 dan 1 ke 4 juga. Berarti kalau misalkan digambarkan, dari sebelah kiri itu ada 1 yang cabangnya 2, ke 2 dan ke 4. Artinya apa? Nah, ini berarti bukan sebuah fungsi, gitu. Itu untuk mengecek sebuah fungsi atau tidak, atau lebih gampangnya kalau ada dua sebelah kiri yang sama, pastikan yang kanan pun harus sama. Yang B sekarang yang B kita lihat, yang B apakah ada yang sama di sini? Yang kanan boleh ya ada yang sama pun kalau sebelah kanan, tapi yang penting yang sebelah kiri di X-nya. Di X di sini ada yang sama adalah 2. Nah, dan memetakan ke yang berbeda. Ininya sama, tapi ininya tidak sama. Berarti ini juga bukan fungsi. Sekarang kita lihat C. Yang C itu ada yang sama nih. 1 sama. Tapi ke sebelah sininya hasil petanya tidak sama. Nah, berarti ini juga bukan fungsi. Lanjut, sebelah kanan lagi. D. Apakah ada yang sama di sini? 0, 1, min 1, 2, dan min 2. Sebelah kirinya tidak ada yang sama. Berarti ini kemungkinan fungsi. Bukan kemungkinan lagi, itu udah pasti fungsi. Sebelah kiri, sekarang selanjutnya nomor berapa ini? Lihat di sini ada min 1 dan min 1. Yang ini yang samanya. Ini sama ya. Kita lihat hasil petanya. Hasil petanya tidak sama. Misalkan ada pilihan F begini, ini misalkan ya, nanti ke depannya bisa saja kan variasinya, ini ada X, ada Y. Misalkan ya, kita ambil saja yang contoh di sini 0, min 1, 1, 2, min 1 lagi. Tapi di sininya 2, 1, min 1, 0, 1. Kalau begini, kan kita lihat yang samanya kan min 1 kan? Nah, ini sama. Hasilnya juga sama. Berarti ini juga sebuah fungsi. Gitu ya. Kalau ini jelas bukan, tapi yang ini fungsi. Oke? Jadi bisa dipahami ya. Itu untuk mengidentifikasi sebuah fungsi. Baik, saya clearkan dulu itu untuk soal pertama tentang fungsi. Lanjut ke soal nomor 2, nomor 23. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, nah ini juga sebenarnya mirip dengan yang tadi, tapi ini berupa grafik. Kalau berupa grafik, berarti gimana cara mengetesnya? Karena X itu hanya ada 1 Y, cara mengetesnya adalah dengan membuat garis horizontal. Oh ya, ini yang tidak ya. Di sini ingat, ini yang tidak. Berarti kita buat garis vertikal. Kalau kita buat garis vertikal dan hanya memotong kurva 1 kali saja, maka itu dia adalah fungsi.
Yang ini juga kalau kita harus buat garis vertikal seperti ini juga memotong sekali saja. Sedangkan yang ketiga ini kalau kita memotong, oh udah cukup satu aja contohnya. Ini ada 2 perpotongan. Nah, ada 2 perpotongan sehingga ini bukan sebuah fungsi. Yang lain kalau dibuat garis-garis kayak gini, ini hanya memotong 1 kali. Karena hanya memotong 1 kali, berarti ini fungsi, ini juga fungsi. Jadi kita buat garis vertikal. Vertikal itu pakai apa? Pakai V. Buat garis vertikal, nah, jika berpotongan di lebih dari 2 titik, maka bukan fungsi. Gitu. Itulah simpelnya untuk nomor 23. Lanjut ya. Insya Allah bisa dipahami. Nomor 24. Nah, kayak gini nih. Mulai nih soal baru serius nih. Pada segitiga siku-siku ABC, AC sama dengan 2AD. Mana AC? AC sama dengan 2 kali AD. Artinya ini sama. Artinya AD itu dan DC itu sama. Karena AC sama dengan 2 kali AD. Berapakah panjang ditanyakan? Panjang DE. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau itu sama, berarti kan apakah informasi yang diberikan cukup menjawab pernyataan tersebut? Nah, kita lihat dulu. Jika D1, DE tambah BC sama dengan 12. DE ditambahkan BC sama dengan 12. DE ditambah BC sama dengan 12. Kalau ini kita bagi semua, oh ada 12 per BC nanti. Oke. Terus, apakah cukup itu DE tambah BC-nya 12? Yang pasti kalau satu saja tidak cukup kayaknya. Karena kalau ini sama, ini dijumlahkannya 12. Oh, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan katanya. Berapakah panjang DE? Jika DE tambah BC, DE, kan DE-nya X, berarti BC-nya X plus, misalkan X plus 12. Oh gitu, berarti bisa menggunakan kesebangunan. Kan bisa tahu ya bahwa AD per AC gitu kan, ya enggak? AD per AC ini kesebangunan ya. Kan kita buat 2 biar lebih gampang, saya buat ada 2 nih segitiganya. Segitiganya udah 2, ada A, D, E, yang satunya lebih besar. Ada A, C, B. Karena ini sebangun, kenapa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya pasti sama. Oh ya, dan ini juga tegak lurus. Tegak lurus. Kalau sejajar dan tegak lurus. Berarti kita tahu bahwa AD per AC akan sama dengan DE, DE-nya X, per BC-nya adalah X plus 12. Kita tahu sendiri dari sini, dari pernyataan AD, AC sama dengan 2AD sini, AD dibanding BC,
itu perbandingannya adalah AD dibagi AC, perbandingannya adalah 1:2. Itu kan AD berbanding AC. AD berbanding AC itu 1:2. Maka di sini 1/2 sama dengan X per, iya kan? AC-nya kan bisa ditulis sebagai AD. AC-nya bisa disubstitusikan ke sini. AC-nya bisa diganti dengan 2AD, AD-nya dicoret jadi 1/2 sama X per X plus 12. Berarti ini saja cukup. Ketemu nanti X-nya pasti itu. Persamaan, jika ada sebuah persamaan dengan variabelnya cuma 1, itu pasti bisa ditemukan nilai variabelnya. Oke, lanjut. Tidak usah dicari ya nilai X-nya, tidak perlu. Kan ditanyakan apakah bisa apa enggak gitu, bukan harus cari nilai X-nya. Pernyataan 2, AB-nya 12. Mana AB? Oh, panjang AB ini 12. Kalau AB-nya di sini 12, apakah itu bisa dicari dengan sebangunan? Karena ini pasti hubungannya dengan kesebangunan juga. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan AD sama dengan DC, dan kita tidak tahu DE dan CB-nya, maka AE dan PB-nya belum bisa diketahui. Tidak selalu sama ya guys. Kalau AD sama DC-nya sama, bukan berarti AE sama dengan EB juga sama. Tidak begitu. Kalau AE sama DE sama, ya tidak bisa begitu perbandingannya. Tapi kan pembandingannya harus tetap 1:2, itu kan sebangun. Itu kan sebangun, dari sudut-sudutnya udah pasti sebangun, dan itu kita udah punya bahwa AC sama dengan 2AD. Berarti kalau itu 12, kita bisa nyatakan bahwa kalau ininya 12 ya, karena kita sudah tahu perbandingan kesebangunannya ini 1:2, maka ini udah dipastikan bahwa AE-nya adalah 6. Ya kan? AE-nya 6, EB-nya 12. Ya pasti sama dong. Oh iya, ternyata sama ya. Ternyata sama, maafkan saya. Berarti AE-nya 6, AB-nya 12. Apakah kita bisa cari DE? Susah. Kenapa? Karena si CB-nya nggak tahu dan AC-nya itu nggak tahu. Yang pasti dia sebangun. Sebangun, perbandingan diketahui, tapi belum tentu kan berapanya. Itu siku-siku, tapi kan belum tahu. Belum bisa ditentukan. Kecuali kalau kita bisa menentukan salah satu garis saja. Gitu. Maka bisa dinyatakan kalau yang AB saja ini kurang, tidak bisa dinyatakan. Gitu. Apakah bersama-sama bisa? Kan tadi nomor 1 saja juga udah cukup. Ngapain perlu yang nomor 2? Jadi jawabannya yang benar adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Tentunya kalau ditambah pernyataan 2 juga nanti ya buang-buang sih, pernyataan 2-nya buang-buang. Jadinya tidak perlu. Jadi pilihannya A. Lanjut, nomor terakhir. Nomor terakhir. Misalkan X, Y menyatakan koordinat titik P pada bidang XY. Nah, kayak kemarin lagi soalnya. Apakah P terletak di kuadran 2? Oh, ya jelas tidak lah. Kemungkinannya 25%. Aduh, saya belum ganti coret. Karena kita ngomongin tentang kuadran dan koordinat, jadi sebaiknya kita gambarkan sebuah diagram kartesius. Oke, sebuah diagram kartesius di sini. Kemudian PX pada bidang XY, jelas X dan Y. Jadi kemungkinan si P di bidang
di kuadran 2 yang diminta tuh di sini nih, daerah sini kuadran 2. Ups, salah pencet saya. Kuadran 2 itu dari sini. Jadi harus di sana bentuknya berarti harus berbentuk min, plus. Nah, data-data berikut apakah cukup atau tidak? 2x plus y kurang dari 6. Kita gambarkan, saya lebih suka menggambarkan. 2x plus y kita anggap dulu sama dengannya dulu. Kita ambil yang sama dengannya. 2x plus y sama dengan 6. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6. Ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan y-nya 0, x-nya sama dengan 3. Mari kita hubungkan antara 0,6 dan 3,0. 0,6 dan 3,0. Oke, sebentar. Berarti 0,6 di sini anggap ya 6 dan 3,0 di sini 3,0. Mungkin nanti akan saya revisi karena tidak pas garisnya. Jadi kita revisi saja ini. Itu biar mudah. Ini 6 aja anggap. Nah itu kalau masukin 0,0, apakah 0,0 kurang dari 6? Yes, 0,0 adalah kurang dari 6. Berarti daerahnya adalah daerah sini. Pernyataan 1 saja masih memungkinkan kuadran 1, yang ini nih kuadran 1, masih memungkinkan kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masih memungkinkan semua, sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti kalau seperti itu, yang 1 udah pasti salah. Dan D juga pasti salah. D pasti salah, pernyataan 1 saja cukup. A juga pasti salah, pernyataan 1 saja cukup. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2, X plus. Ini apa? Apakah saya salah ketik? Jangan. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, artinya apa? Berarti kalau ini tidak salah tulis, berarti artinya apa? X-nya harus sama dengan min 4. Kalau X-nya sama dengan min 4, berarti daerah sini ya. X sama dengan min 4 itu harusnya berada di daerah sini. X min 4. Nah, pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Karena kalau X sama dengan 4 itu tidak pasti di kuadran 1, karena itu tengah-tengah, batas antara kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi, tapi kalau berbarengan keduanya, kalau ketika X-nya sama dengan min 4, dan X-nya antara, X sama dengan 4, ya kedua pernyataan tidak cukup dong kalau gini. Tidak bisa. Kalau X-nya sama dengan 4 dan 2X plus Y-nya kurang dari 6, titik perpotongnya, persekutuannya di sini-sini ini tetap. Tidak bisa. Gitu. Jadi, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya bisa ya. Kan udah pasti itu tidak di kuadran 2. Tidak juga kan itu di tengah-tengah. Di garis X. Oke, saya kira cukup itu dulu. Udah lebih saya waktunya, maaf. Saya ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Sampai jumpa di pertemuan